Pria ini namanya Richard Chase. Orang-orang nyebut dia vampir dari Sacramento. Tapi kalau kamu tahu gimana hidupnya dari kecil sampai gede, kamu mungkin bakal mikir, orang kayak gini kok bisa ya nggak diperhatiin dari dulu? Di akhir tahun 70-an, kota Sacramento tiba-tiba dibuat panik. Ada seseorang yang bukan cuma menghilangkan nyawa, tapi juga meminum darah korbannya. Mayat-mayat ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Darah habis, organ tubuh hilang, dan gak ada yang tahu siapa pelakunya. Yang paling bikin ngeri bukan cuma apa yang dia lakuin, tapi kenyataan kalau pelakunya itu sebenarnya orang yang kelihatan biasa aja. Sebelum kita mulai ceritanya, kalau kamu suka cerita kriminal nyata tentang sisi gelap manusia, langsung aja klik tombol subscribe sekarang, karena cerita-cerita kayak gini bakal terus muncul di sini. Dan mungkin yang selanjutnya lebih gila dari ini. Richard Trenton Chase lahir tanggal 23 Mei tahun 1950 di California. Dia tumbuh di lingkungan pinggiran yang kelihatannya sih biasa aja. Rumah kecil, keluarga kelas menengah, dan ayah yang super keras kepala. Ayahnya Richard tipikal yang sangat disiplin, tapi bukan sekadar tegas ya, dia lebih ke abusif. Richard sering banget dipukulin cuma karena hal-hal kecil. Sayangnya, ibunya juga nggak banyak bantu. Dia lebih sering diem aja, nonton dari jauh, tanpa pernah ngebela Richard. Dari kecil, Richard udah nunjukin tanda-tanda yang agak aneh. Ada yang namanya McDonald Triad. Ini sering dibahas dalam dunia psikologi kriminal. Isinya 3 perilaku waktu kecil yang sering ditemuin pada seorang serial killer atau seorang psikopat. Pertama, suka main bakar-bakaran. Lalu suka ngompol padahal udah gede. Dan suka nyiksa hewan. Dan Richard menunjukkan tanda-tanda itu dari kecil. Dia sering bakar barang-barang di belakang rumah. Masih ngompol waktu udah remaja. Dan yang paling serem, dia suka nyiksa hewan-hewan kecil. Tapi ya gitu, sama orang tuanya, itu semua cuma dianggap kenakalan biasa. Nggak ada yang mikirin buat bawa dia ke terapis, nggak ada yang benar-benar memperhatikan sinyal bahaya itu. Saat udah mulai remaja, Richard makin berubah. Dia jadi pendiam, suka menyendiri, makin susah bersosialisasi sama orang. Tapi dari luar sih, dia masih kelihatan normal, lumayan ganteng, punya teman, bahkan pernah punya pacar. Tapi hubungan itu nggak bertahan lama. Pacarnya mutusin Richard karena satu hal yang buat Richard malu banget dan jadi trauma pribadi. Dia impoten. Masalah seksual ini bikin Richard jadi punya obsesi aneh sama tubuh manusia, terutama darah. Dia mulai percaya kalau darah itu kunci buat sehat dan perkasa. Richard juga sempat baca-baca artikel soal gimana kurang darah bisa bikin tubuh nggak berfungsi. Tapi dia salah memahami, terus dia bikin kesimpulannya sendiri. Kalau minum darah, dia bisa sembuh. Keyakinan ini makin lama makin parah. Dia mulai minum darah binatang yang dia bunuh sendiri. Kucing, anjing, kelinci, semua dijadiin korban. Kalau kamu pikir itu udah cukup mengerikan, sebenarnya itu baru awalnya aja. Waktu Richard masuk usia 20-an, dia pindah dari rumah orang tuanya dan mulai tinggal sendirian di sebuah apartemen di Sacramento. Tapi kehidupan barunya ini parah banget. Richard udah nggak peduli sama kebersihan rumah, apartemennya dipenuhi sampah, darah binatang, organ tubuh yang udah membusuk, dan botol-botol berisi darah. Dia bahkan nyimpen bangkai binatang di dalam blender, terus dibikin jadi smoothie darah. Bukan perumpamaan, tapi itu beneran dia lakuin. Di titik ini, Richard mulai mengalami delusi. Dia ngerasa tubuhnya membusuk, dia juga yakin ada orang yang berusaha meracuni makanannya. Bahkan, dia percaya kalau hatinya mulai mengecil. Dan satu-satunya cara buat nyelamatin dirinya dengan cara minum darah. Keluarganya udah mulai khawatir. Ibunya juga sempat nawarin buat balik tinggal bareng.
tapi Richard nolak mentah-mentah. Beberapa waktu kemudian, dia dibawa ke rumah sakit jiwa setelah ketahuan menyuntikkan darah kelinci ke tubuhnya sendiri. Di sana, para perawat ngasih dia julukan Dracula, karena dia sering cerita tentang obsesinya dengan darah. Tapi, bukannya dirawat serius, dia cuma ditahan sebentar, terus dilepasin lagi ke masyarakat. Saat itulah, tragedi yang sebenarnya baru aja dimulai. Tahun 1977, Richard Chase udah berubah total. Bukan cuma makin gila, tapi dia mulai ngerasa seolah dirinya seorang pemburu. Tapi sekarang, buruannya bukan hewan lagi. Tanggal 29 Desember tahun 1977, penghilangan nyawa pertamanya terjadi. Korban pertamanya bernama Ambrose Griffin, seorang pria berumur 51 tahun. Waktu itu, Ambrose lagi bantuin istrinya bawa belanjaan ke rumah. Pas mereka jalan ke arah pintu depan, tiba-tiba Ambrose langsung tumbang ditembak dari mobil yang lewat. Gak ada peringatan, gak ada alasan. Istrinya panik dan langsung teriak minta bantuan tetangga. Dan waktu polisi datang, polisi gak menemukan petunjuk apapun. Semuanya tampak membingungkan. Ini bukan perampokan. Gak ada yang diambil, gak ada kontak langsung, cuma tembakan acak yang pas banget mengenai kepala Ambrose dan membuat dia tewas di tempat. Ternyata yang nembak itu Richard dari dalam mobilnya. Buat dia, ini semacam uji coba, karena dia pengen tahu gimana rasanya menghilangkan nyawa orang. Dan setelah itu, dia ngerasa ketagihan. Tapi setelah kematian Ambrose, polisi nggak menemukan petunjuk yang jelas. Mereka menganggap itu drive-by shooting yang acak. Karena nggak ada bukti kuat, nggak ada saksi jelas, kasus itu pun berhenti gitu aja. Tapi Richard Chase belum selesai dengan aksinya. Ada satu hal yang penting banget buat kamu tahu soal Richard Chase. Dia cuma bakal masuk ke rumah yang pintunya nggak dikunci. Sesimpel itu. Richard percaya kalau pintu rumah dikunci berarti dia nggak diundang masuk. Tapi kalau pintunya kebuka, itu artinya dia diterima dan boleh masuk. Pemikiran ini aneh banget, tapi mirip sama legenda vampir yang katanya nggak bisa masuk ke rumah kecuali diundang. Dan Richard, di dalam pikirannya yang udah rusak, menganggap itu sebagai peraturan dalam menjalankan aksinya. Tanggal 23 Januari tahun 1978, Richard berkeliaran di sekitar Sacramento. Dia berjalan kaki membawa pistol kaliber 22 mencari rumah dengan pintu yang terbuka. Dan dia nemu satu rumah. Rumah itu milik Teresa Wallin, wanita muda yang usianya baru 22 tahun. Teresa saat itu sedang hamil 3 bulan. Dan saat suaminya lagi kerja, Teresa yang baru pulang kerja lupa ngunci pintu rumahnya. Dan saat itulah Richard masuk ke dalam rumah mereka. Di dalam, Richard ketemu Teresa, dan apa yang terjadi setelah itu menjadi salah satu penghilangan nyawa paling mengerikan dalam sejarah kriminal di Amerika. Richard langsung nembak Teresa 2 kali. Salah satu tembakan itu nembus tangan Teresa dan masuk ke lehernya, karena saat itu Teresa mencoba menangkis tembakan itu menggunakan tangannya. Tapi dia nggak berhenti sampai situ. Setelah Teresa jatuh, dia ambil pisau dapur, terus membelah perut Teresa. Isi perut Teresa dikeluarin dan darahnya diminum sama Richard. Tapi yang paling menjijikan, dia ambil kotoran anjing dari halaman belakang dan memasukkan kotoran itu ke mulut Teresa. Semua ini dia lakuin dalam diam, tanpa suara, tanpa ekspresi, dan setelah selesai, dia pergi gitu aja, seolah-olah nggak ada apa-apa yang terjadi. Beberapa hari kemudian, tanggal 27 Januari tahun 1978, Richard menjalankan aksinya lagi. Kali ini, dia nggak cuma menghilangkan nyawa satu orang. Dia masuk ke rumah Evelyn Mirot, seorang ibu berusia 36 tahun. Saat itu, di rumah Evelyn, ada anak Evelyn bernama Jason yang baru berumur 6 tahun. Ada juga keponakannya yang masih bayi bernama David yang baru 22 bulan. Dan salah satu teman Evelyn bernama Dan Meredith yang lagi main ke rumahnya saat itu. Saat Richard masuk ke dalam rumah, dia ketemu Meredith di lorong depan. Dan dia langsung menembakkan senjatanya yang membuat Meredith tewas seketika.
Jason yang dengar suara tembakan lari ke arah kamarnya. Sayangnya, Richard berhasil mengejar Jason sebelum Jason sempat mengunci pintu kamar. Dan saat itulah Richard menghilangkan nyawa Jason tanpa ampun. Lalu Richard dengar suara tangisan bayi dari kamar mandi, tempat Evelyn lagi mandiin si David. Disitulah dia menghilangkan nyawa Evelyn dan David yang masih berusia 22 bulan. Lagi-lagi dia ulangi hal yang sama kayak di kasus Teresa. Dia buka tubuh Evelyn, ngambil organ-organnya, dan minum darah Evelyn. Tapi kali ini lebih dari itu. Richard membawa jasad David dari rumah itu. Bayi 22 bulan itu dia ambil, dia bawa pergi. Polisi akhirnya mulai menghubungkan kasus ini dengan kasus-kasus sebelumnya. Polanya sama, luka-lukanya juga mirip, dan kekejamannya nggak masuk akal. Di TKP rumah Evelyn, mereka menemukan darah ada di mana-mana. Tubuh korban juga rusak parah, ada jejak sepatu berdarah dan sidik jari di TKP. Bahkan ada darah di gelas minuman. Tapi yang paling bikin polisi ngeri, mereka nggak menemukan David. Mayat David nggak ada. Artinya pelaku masih di luar sana dan membawa jasad David. Entah dia apain, entah dia bawa kemana. Masyarakat juga langsung panik. Sacramento berubah jadi kota yang dicekam ketakutan. Orang-orang ngunci pintu rapat-rapat dan mereka udah nggak berani lagi keluar rumah. Media juga langsung rame. Semua berita headline-nya saat itu membahas satu hal. Manusia vampir berkeliaran di Sacramento. Tapi akhirnya polisi dapat petunjuk. Ada seorang wanita yang lapor bilang kalau dia kenal Richard. Dia curiga karena belakangan Richard kelihatan aneh banget. Suka bawa senjata dan tinggal nggak jauh dari lokasi-lokasi kejadian. Awalnya polisi nggak yakin kalau Richard pelaku yang mereka cari. Tapi setelah mereka memeriksa profil Richard yang pernah dirawat di rumah sakit jiwa dan dijuluki sebagai Dracula, mereka yakin kalau mereka menyelidiki orang yang tepat. Jadi mereka langsung ke apartemen Richard. Saat itu, Richard sempat mencoba melarikan diri. Untungnya, salah satu petugas berhasil menyergapnya. Tapi, saat polisi masuk ke dalam apartemen Richard, apa yang mereka temukan lebih menakutkan dari apa yang mereka duga. Apartemen Richard Chase benar-benar lebih ngeri dari adegan horor yang pernah kamu tonton. Di dalam sana, polisi nemuin botol-botol berisi darah yang udah menggumpal, organ binatang dan manusia disimpan di kulkas, serta pisau-pisau yang berlumuran darah. Ada juga blender yang berisi campuran darah dan organ. Beberapa piring di apartemen Richard masih ada sisa daging manusia. Yang lebih ngeri lagi, David yang masih bayi ditemukan dalam keadaan yang mengerikan. Tubuhnya udah terbagi menjadi beberapa bagian. Organ dalamnya hilang dan sisa-sisa tubuhnya dibuang ke dalam kotak kardus di halaman belakang apartemen Richard. Richard sama sekali nggak menyangkal apapun, tapi dia juga nggak kelihatan nyesel. Dia cuma bilang satu hal, dia butuh minum darah buat tetap hidup. Dia juga percaya Nazi lagi coba meracuni dia lewat makanan. Dia juga yakin tubuhnya udah sekarat dan cuma darah yang bisa nyelamatin dia. Setelah ditangkap, Richard Chase nggak ngelawan sama sekali, tapi dia malah suka ngomong sendiri. Waktu diinterogasi, dia mulai cerita soal isi kepalanya yang kacau. Katanya darah di tubuhnya tuh makin lama makin kering. Terus dia bilang hatinya udah dicuri sama Nazi. Dan karena itu, dia harus minum darah supaya organ-organ tubuhnya nggak mengecil. Dia juga percaya ada orang yang ngendaliin pikirannya lewat bisikan. Dan satu-satunya cara untuk bertahan hidup yaitu dengan darah. Mau darah binatang atau darah manusia, buat dia nggak masalah, asal dia bisa sembuh. Polisi yang dengerin semua omongannya langsung sadar kalau orang ini bukan cuma psikopat biasa. Ini orang udah benar-benar lost contact sama kenyataan. Setelah interogasi itu, Richard Chase akhirnya menjalani serangkaian tes psikologis. Hasilnya gila parah. Dia didiagnosis menderita skizofrenia paranoid berat, ditambah delusi dan obsesi gila soal kematian. Salah satu psikiater sampai bilang kalau Richard nggak bisa ngebedain mana yang nyata dan mana yang cuma ada di kepalanya.
Dia hidup di dunia yang dia ciptakan sendiri. Tapi, meskipun secara klinis dia gila, ada satu pertanyaan besar yang muncul. Apakah Richard Chase bisa dibebaskan dari hukuman karena dia nggak waras? Tahun 1979, kasus Richard Chase resmi masuk pengadilan. Jaksa penuntut mengajukan 6 dakwaan penghilangan nyawa tingkat pertama, termasuk satu kasus penghilangan nyawa bayi. Di sisi lain, pengacara pembela yang membela Richard mencoba nunjukin kalau Richard nggak bisa bertanggung jawab atas semua perbuatannya, karena dia gila secara hukum. Tapi jaksa nggak tinggal diam, mereka punya strategi beda. Mereka ngasih bukti kalau Richard memang gila secara medis, tapi dia masih tahu perbuatannya itu salah di mata hukum. Contohnya, dia nyembunyiin mayat, dia ngelap sidik jari, dia juga lari dari TKP. Dan semua itu, menurut jaksa, cukup untuk nunjukin kalau Richard sadar dia lagi ngelakuin kejahatan. Waktu sidang berlangsung, suasananya berat banget. Satu persatu saksi dari forensik dan kepolisian maju buat nyeritain detail kejadian. Saking ngerinya, juri yang dengerin cuma bisa diem saat mereka menjelaskan gimana Evelyn Mirrott ditemukan tanpa organ dalam, gimana bayi David dibelah dan dibuang, dan banyaknya darah manusia yang disimpan dalam botol di dalam kulkas. Selama semua kesaksian mengerikan itu dibacakan, Richard cuma duduk diam. Gak ada rasa bersalah, gak ada ekspresi sedih. Kadang malah senyum kecil, kayak dia tahu sesuatu yang orang lain gak tahu. Setelah sidang panjang yang melelahkan itu, juri akhirnya memutuskan Richard Chase bersalah atas semua tuduhan. Dia dijatuhi hukuman mati dan akan dieksekusi lewat ruang gas di penjara San Quentin. Sebagian orang ngerasa ini keputusan yang adil, tapi ada juga yang bilang harusnya Richard itu dirawat, bukan dihukum mati. Soalnya jelas-jelas dia nggak waras. Tapi ya, hukum nggak cuma ngelihat apakah seseorang gila atau enggak, tapi juga apakah dia sadar bahwa perbuatannya itu salah. Dan dalam kasus Richard Chase, jawabannya dia sadar dan dia tahu kalau perbuatannya melanggar hukum. Jadi setelah divonis, Richard masuk penjara, tapi hidupnya di sana jauh dari kata tenang. Narapidana lain pada ketakutan sama Richard. Dia kurus banget, sering ngomong sendiri, jarang mandi, dan baunya mengganggu aroma penciuman. Bahkan, ada tahanan yang nolak satu sel sama Richard. Tapi ada satu hal yang aneh. Richard mulai ngajuin permintaan ke petugas medis. Dia minta jarum suntik. Dia bilang dia butuh itu buat nyuntik darah binatang ke dalam tubuhnya. Permintaannya jelas aja ditolak. Dia cuma dibolehin mengonsumsi obat dari dokter. Tapi obsesinya sama darah nggak pernah benar-benar hilang. Tahun 1980, cuma 1 tahun setelah dijatuhi hukuman mati, Richard Chase ditemukan tewas di dalam selnya. Penyebab kematiannya karena overdosis obat-obatan yang dia kumpulin diam-diam selama berminggu-minggu. Gak ada catatan surat penghilangan nyawa yang dia tinggalkan, gak ada juga tanda-tanda jelas kalau dia mau melakukan hal itu, tapi semua orang tahu ini bukan sekadar kecelakaan. Richard Chase milih untuk mengakhiri semuanya, dan bersamaan dengan kematiannya, berakhir pula teror yang selama ini menghantui Sacramento. Tapi walaupun begitu, jejak kebrutalan yang dia tinggalkan nggak pernah benar-benar hilang. Setelah Richard Chase meninggal, banyak orang di Sacramento akhirnya bisa bernapas lega. Tapi rasa lega itu bukan karena ngerasa keadilan udah ditegakkan, melainkan karena satu sosok, satu teror akhirnya berakhir. Tapi yang aneh, yang nempel di benak orang bukan cuma rasa takut. Yang terus muncul justru pertanyaan yang lebih dalam lagi. Gimana bisa manusia berubah jadi kayak gini? Apa yang bikin seorang anak laki-laki yang dulunya pemalu dan pendiam berubah jadi manusia haus darah? Dan yang lebih penting lagi, apakah dunia di sekitarnya, orang-orang di sekelilingnya, pernah benar-benar ngeliat tanda-tanda bahaya itu, atau cuma pura-pura nggak tahu? Kasus Richard Chase akhirnya jadi alarm besar, baik buat dunia medis maupun hukum. Soalnya dari muda, dia tuh udah nunjukin tanda-tanda gangguan mental. Dia pernah dirawat di rumah sakit jiwa.
Bahkan pernah disarankan supaya nggak tinggal sendirian karena dianggap terlalu berbahaya. Tapi nyatanya, dia malah dibiarin hidup bebas sendirian. Nggak ada pemantauan, nggak ada terapi lanjutan, dan nggak ada aturan sama sekali. Akibatnya, 5 orang meninggal, termasuk David yang masih bayi dan baru berumur 22 bulan. Apakah semua itu bisa dicegah? Mungkin, nggak ada yang tahu pasti. Tapi satu hal yang jelas, kita gagal ngelihat sesuatu yang dari awal sebenarnya udah kelihatan. Banyak ahli bilang kalau Richard Chase contoh klasik dari psikosis yang nggak pernah ditangani. Dia hidup dalam realitasnya sendiri, logikanya nggak berlaku. Yang dia percaya adalah suara-suara di kepalanya, yang buat dia itu lebih nyata daripada dunia sekitar. Tapi ironisnya, dia juga nggak pernah dapat pengawasan serius. Dan yang paling serem, secara kasat mata, dia tuh kelihatan biasa. Dia masih belanja ke toko, masih ngobrol sama tetangga, masih juga nyapa orang di jalan. Tapi di balik semua itu, ada sisi gelap yang nggak kelihatan dari luar, tapi pelan-pelan tumbuh di dalam dirinya. Sekarang, rumah tempat pembantaian Evelyn Mirot udah dihancurkan. Nggak ada lagi jejak Richard Chase di kota Sacramento. Tapi kisahnya masih hidup, masih dicatat dalam buku-buku psikologi, forensik, dan sejarah kriminal. Dia dikenal sebagai The Vampire of Sacramento, bukan karena dia literal seorang vampir, tapi karena nggak ada penjelasan rasional buat kelaparannya. Kelaparan yang nggak bisa dijelaskan dengan logika manusia biasa. Ini bukan cerita hantu, bukan juga kisah fiksi yang sengaja dibuat untuk nakut-nakutin anak kecil. Ini cerita nyata tentang seorang pria yang pernah jalan di trotoar kota, nyapa tetangganya, dan masuk ke rumah orang tanpa rasa ampun. Richard Chase bukan cuma sekadar pelaku kejahatan, dia adalah cerminan perilaku manusia. Cermin dari apa yang terjadi kalau dunia pura-pura tuli terhadap jeritan orang yang minta tolong. Dan mungkin pelajaran paling menyeramkan dari semua ini, kadang monster nggak datang dari mimpi buruk, tapi dari dunia nyata yang kita pikir aman. Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi, karena di channel ini aku akan terus bawain cerita nyata paling menyeramkan yang belum tentu bisa kamu lupakan. Sampai jumpa di video selanjutnya, stay safe, stay curious.